Mau Kayaknya seru banget itu bang. lagi main game gabut gua. Bang, baju boleh juga nih. Yo, baru nih men. Baru nih. Iya. Kalau gue boleh tahu beli di mana bang? Ini sablonan. Oh sablonan. Iya, jadi lu mau, Gue mau pastinya bang. gua ada recommended tempat nih. Kalau lu mau bikin baju nih random nih, Random tuh bang. random. Berarti bisa pakai foto gue dong. Bisa. Ih mantap berarti. Dan sehari jadi nih. Sehari jadi bang. Pengiriman kemanapun digas. Wih recommended banget nih bang kayaknya. Sehari jadi. Desain dari lu. Bisa dari gue nih bang. Iya, tinggal kirimin gambar, langsung. Langsung jadi. Sehari dikirim. Ih kayaknya boleh nih bang. Iya. Tapi tar dulu. Nggak cuma baju. Nih, topi gue. Wih topi juga mantap nih bang. Iya. Bisa kalau- nih bikin topi begini. Nah kalau gue boleh tahu bang, di mana nih bang? Lu intip aja Instagramnya sultanstore.ig. Wih Di situ lu bisa pesan-pesan, lu bisa lihat-lihat tuh banyak tuh price listnya. Semuanya gokil loh dah. habis dari sini gue langsung pesen bang. Udah pasti, nggak pakai lama gas. Gue gas langsung kayaknya nih bang. Harganya udah murah. Udah murah. Kalau lewat gua murahan lagi mu. Ih mantap banget nih bang. Iya enggak. Oh iya bang. Bukan calo nih. Iya. Yo, Teman-teman juga pastinya harus tahu bang. kasih tahu teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau baju kayak bang itu nih, yang kita bikin desain sendiri, mau pakai foto kita atau gimana pun itu desain lu. Terima satuan mu. Satuan juga bisa. Tuh. Nggak harus banyak. Tuh, kurang apa lagi? Langsung aja intip IG-nya di sultanstore.ig. Langsung di situ. Langsung lu pesan aja, nggak usah lama-lama. Iya, Bang. Gaskan. Gaskes. Siapa yang berani ngotorin tempat saya? Kamu sudah kurang ajar di tempat saya. Kamu bertamu bukan sopan di sini. Kamu tamu, saya tuan rumah. Bukan Bagas, bang. Apa? Orang gede, tinggi, matanya nyala bang. Jalan, gazrak. Di situ gue langsung, gue nggak bisa ngomong, gue nggak sapa, udah gue diem. Tiba-tiba kuntilanak sambil tawa terbang. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Petrus Sidik dalam channel Timur Misteri. Masih sama seperti video sebelumnya, kali ini gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Nggak menunggu lama-lama lagi, langsung aja nih kita sapa dan kita berkenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Pramudia. Pramudia. Bang Pramudia apa? Si Amu pria tengil, tapi mungil. Pria tengil, Tapi mungil. Oke, tapi kayak unyil. Oke, Mu, sebelumnya thank you nih, lo udah mau mampir ke sini mau buat cerita. Lo udah pernah cerita kan sebelumnya ya? Udah pernah bang. Oke, buat teman-teman, Amu juga pernah cerita nih di Timur Misteri. Intip juga nih video-video sebelumnya, Mu ya. Iya, Gokil-gokil ceritanya Bang pasti. Amu. Nah, Mu, di kesempatan kali ini kan tadi kita udah ngobrol nih, sedikit di depan. Dampak dari temen lo mesum di gunung. Mesum nih bang. Kita langsung poinnya aja, Mu nih. Ya, jadi kan Gimana tuh, Mu? awalnya gua ngecamp di Camp Sunrise nih bang, Gunung Cikuray. Nah itu udah malam lah bang, ceritanya gue mau tidur. Nah gue tuh berempat, cewek 2, laki 2 nih. Oke. Nah udah gitu, gue buat tenda kapasitas 22. Jadi ini tenda cewek, ini tenda laki, gue bilang. Nah temen gue nih yang satu ngomong, ini buat laki, buat cewekmu, kata dia. Oke siap, gue gituin bang. Udah nih, gue diemin. Gue tuh pura-pura tidur bang. Karena gue nggak bisa tidur kan, gue pura-pura tidur. Nah ini bocah tiba-tiba keluar tenda bang. Dan penasaran gue, ini bocah kemana sih? Gue intip bang. Gue buka tuh, gue intip. Kok dia masuk tenda cewek? Ya kan? Gue diemin tuh bang. Nah selang setengah jam, kok bocah kok nggak baik-baik lagi nih kata gue nih kan. Gue buka tenda, gue intip. Wah ternyata dia lagi begini bang. Oke, tahan dulu, Mu. Nah, buat teman-teman semua, biar kita nggak penasaran, simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas.
Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Amu ini, teman-teman bisa DM di Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya nanti linknya ada di kolom deskripsi. Oke, mau lu udah siap? Siap banget bang. Siapkan posisi terbaik kalian, karena kita akan masuk ceritanya. Nah, sebelum gue bercerita, gue mau perkenalkan diri gue dulu. Gue Pramudia, sedang dipanggil juga Amu. Bisa juga dibilang Amu si pria tengil tapi mungil. Kayak unyil. Iya. Nah, jadi tuh gue naik dadakan bang. Kata bulat kamu. Kita bulat tuh dadakan. Ya. Jadi tuh cewek gue nih bang, awalnya tuh ngajakin naik. Nah, gue bilang, lu sama siapa? Gue bilang, gue nggak berani bawa cewek sendiri kan. Gue bilang, kalau cewek satu orang gue nggak mau, gue gitu ya. Ada nih temen gue mau ikut, kata dia gitu. Oh ya udah nih, ntar gue nyari teman, gue gitu ya. Nah, akhirnya gue dapet teman. Gue bilang, nanti aja hari Minggu kita berangkat. Jadi tuh gue ngambil hari weekday bang. Gue nggak mau rame dari gunung. Oh, pasti perjalanannya di weekend. Jalannya di weekend dari ya, rumah. Di rumah. Kata dia, oh yaudah. Yaudah. Gue bilang, tapi gue pinjam carry lu ya. Carry gue kekecilan, gue gitu. Soalnya kan nanti bawa lu berdua pasti banyak bawaan kan, gue gitu. Nah, akhirnya dia bilang, oh yaudah nggak apa-apa, kata dia. Singkat cerita, ngumpul lah bang nih di rumah gue bang. Ngumpul di rumah gue. Cewek gue udah gue jemput. Gue packing. Terus gue bilang, ini logistik banyak yang kurang nih, gue gituin kan bang. Kita mau beli di mana? Terus kata cewek gue, di sana aja kali. Gue bilang, oh iya di sana ada pasar bang. Gue bilang kayak perkebunan lah, bukan pasar. Jadi kita beli di perkebunan warga sekitar. Gue bilang, oh yaudah, gue bilang, yaudah packing aja dulu, gue gitu. Nah temen gue belum sampai nih, gue sambil nungguin dia nih bang. Dia belum sampai. Nah pas dia sampai, gue bilang langsung jalan aja yuk. Lu nggak usah pakai bongkar carry lu. Ini barang dari gue, nanti pisahin di base camp aja, gue gitu ya. Nah gue jalan nih bang. Gue jalan dari rumah, gue menuju Kampung Rambutan. Gue naik bis nih bang. Dari Kampung Rambutan, gue waktu itu naik bis kurang lebih jam 9. Nah, jam 9 dari rumah kurang lebih ke Kampung Rambutan setengah jam lah, setengah 10. Di sana gue nego-nego dulu bang tuh sama supir bis, sekian. Akhirnya udah deal. Gue berangkat nih bang dari Kampung Rambutan menuju gerbang Kampung Cikoneng waktu itu. Enggak ke terminal. Gue nggak transit ke terminal. Jadi bis gue tuh langsung. Gue langsung ke gerbang Cikoneng. Nah, di gerbang Cikoneng ini gue nyampe kurang lebih 6 jam tuh bang. Dari jam 10, 6 jam, kurang lebih jam 5 atau jam 4 tuh bang gue nyampe di situ. Nah, di situ gue punya salah satu teman bang di sana. Jadi gue singgah di rumah dia dulu. Kenalan ya. Gue singgah di rumah dia dulu. Gue tidur dulu nih bang, jadi gue langsung naik. Jadi gue situ ngasuh dulu lah. Jadi gue masih semalaman lagi di situ. Nah, akhirnya gue mancing dulu, bakar dulu sama teman-teman gue di sana. Singkat cerita, gue mulai lah pendakian gue. Nah, pendakian gue ini juga gue dikasih lembaran dari RT RW setempat bang. Selembaran, kayak surat pengantar lah. Ibaratnya kalau kita pengen bikin KTP gitu. Ini gue dikasih surat pengantar gitu. Surat pengantar ya, kata bapaknya teman gue nih, nanti kasih aja ke pihak base camp gitu. Bilang dari bapak. Lu jalur mana itu, Bu? Gue jalur pemancar bang. Jalur pemancar. Iya, jalur pemancar. Nah akhirnya gue jalan nih bang dari rumah temen gue motong jalan lewat perkebunan warga. Nah ntar nembusnya langsung di base camp Kolbak. Iya. Ya, base camp Kolbak tuh. Pertama, gue dipindahin duit bang. Awalannya, gue bilang aja, saya orang sini pak, begituin kan. Terus gue kasih nyok tuh, inian gue, surat gue. Nah, akhirnya gue dikasih gratis bang, Kolbak. Dari base camp tuh sampai base campnya sebelum base camp pemancar tuh. Tuh gue, alhamdulillah gratis nih. Apa namanya, ngurang-ngurangin budget gue, kata gue gitu. Akhirnya, gue sampai, gue jalan lah ke base camp Simaksi.
Gue jalan ke base camp Simaksi, itu gue kasih surat pengantar. Ternyata gue juga harus bayar juga bang. Gue kira gratis kan. Bayar tuh satu orang kalau nggak salah waktu itu 25.000. Karena gue berempat, jadi 100.000 kan bang. Ya udah tuh, akhirnya gue udah ngurus Simaksi, gue nggak mutusin buat jalan bang. Jadi gue ke warung dulu. Nah pas gue di warung ini, gue sarapan dulu dong bang sama rombongan gue. Nah gue sarapan, gue bilang kita naik kapan nih? Terus kata temen gue yang laki, tar aja dulu mu. Gue bilang, gue baru pertama kali loh naik Cikurek, gue gituin bang ya. Terus kata cewek gue, aku tahu kok yang jalannya, kata dia gitu kan. Oh dia udah pernah cewek lo? Udah pernah naik ke situ. Oh yaudah gampang kata gue. Dia ntar dulu dah kata gue. Jadi gue ngikutin dia aja tuh bang, kata dia ntar, yaudah gue ntar. Nah akhirnya selang berapa jam tuh kurang lebih gue naik siang tuh bang, jam 11. Gue mulai nih bang pendakian gue jalan. Nah dari base camp Simaksi ke pos, ternyata nih base camp Simaksi ini pos 1 bang ternyata. Oh udah terhitung pos 1. Hitungannya pos 1. Nah itu gue langsung ke pos 2. Itu gue jalan ya biasa aja gitu bang, gue bercanda ketemu pendaki lain, gue bercanda sampai ada leluconan. Jadi gue kan dari Jakarta, gue ketemu pendaki Bandung, gue supporter, dia supporter. Jadi ini dia pakai baju klub bola, gue juga pakai baju klub bola. Nah, terus temen gue ngucap, bang ini nih dari kubu ini nih gitu. Tuh kalau itu orang rombongan itu tiba-tiba ngebantai gue panik dong bang ya, karena gue sendirian di situ. Nah untungnya orang ini ngomong, kita di gunung, kita saudara, gitu. Kata dia, alhamdulillah, bener bang pis ya, gue gituin bang kata dia. Oke. Nah akhirnya di situ gue gabut, gue bilang ngopi aja kali ya, gue gituin. Karena gue ngopi tuh bang, ada jalur tanah pokoknya. Kalau yang pernah lewat pemancar pasti tahu tuh jalur tanah. Di situ gue ngopi, gue buka kompor lah bang, gue ngopi. Gue kelamaan di situ bang, itu kurang lebih 2 jam lah gue di situ. Nah akhirnya selang lama, waktu gue kesorean nih kayak gue nih, kira gue lanjutin lah jalan. Gue berberes, gue lanjutin jalan. Sampailah pos 2. Nah pas di pos 2 ini, itu kabut udah mulai nutupin jalur tuh bang. Gue bilang, ini kita tetap lanjut jalan apa enggak nih? Gue bilang gitu. Suruh ke teman gue, lanjut aja mu. Cuma gue pesan, jangan pernah lu nyebut-nyebut kata-kata Bagas. Kenapa bang? Nah, gue kira tuh Bagas itu orang yang pernah hilang di situ bang. Dia tuh nggak gue hiraukan kan. Udah gue jalan. Gue jalan di pertengahan, tuh kabut semakin tebel. Tuh gue, kayaknya kita udah nggak bisa lanjut jalan nih, gue gitu. Di sini aja dulu, diem dulu, istirahat dulu di sini. Kira gue taruh keril. Nah, jadi kan gue duduk nih bang, nih landai, nih pohon. Ini gue duduk di sini nih, misalnya nih pohon, gue duduk, gue senderan. Tuh keril gue taruh samping bang. Kata teman gue, jangan gerak. Gue kaget dong bang. Kenapa emang? Kenapa? Gue sampai gerak gitu kan. Udah lu pokoknya jangan gerak. Pakai minyak wangi. Nah, gue ambil tuh minyak wangi bang di tas, gue semprotin. Ke keril. Iya, gue semprotin ke keril. Nggak selang lama, gue nengok, babi bang. Binatang berarti ya? Binatang. Gue situ udah mau nangis bang, karena kan gue nggak naik pohon, ya kan, gue masih di bawah, babi di belakang gue, kata gue. Nah temen lu itu? Temen gue diem sambil tawain gue di depan gue bang, sambil videoin gue. Gue ditawain tuh sama dia, kata dia. Aduh gue diem itu bang, gue udah mau nangis tuh, kata gue. Diseruduk mampus nih gue, kata gue nih. Diseruduk mampus nih gue. Singkat cerita, tuh babi deket sama gue bang. Keril gue bang, nyangkut di calingnya dia. Ke bawah kan keril gue bang, gara-gara gue refleks gitu, dia kaget. Di bawah keril gue ke bawah bang, gue kejar. Alhamdulillah tuh keril kelepas bang darinya, dia akhirnya lari terus kan. Gue turun dulu bang ke bawah jurang, tuh ambil tuh keril. Karena isinya tenda kan di situ. Gue ambil, pada bolong bang keril gue. Nah dari situ akhirnya rain cover gue buang dah. Kata gue orang bau banget air liurnya tuh babi kan. Gue buang. Dan gue lupa, di dalam keril gue ini ada ikan bang, ikan emas.
Oke. Jadi amisnya kan kecium banget ya. Mancing dia ya. Mancing dia. Nah, gue mikir lagi, oh Bagas itu babi ganas. Oh. Iya, gue kira tuh Bagas itu orang yang pernah hilang di gunung situ dan gak boleh disebut namanya, Bang. Baru gue ditawain di situ, Bang. Wah, lu kan gue bilang mau jangan nyebut si Bagas. Ya gue kan nggak tahu, gue kira orang hilang, gue gitu kan. Akhirnya kabut udah lumayan kelihatan lah jalanan tuh jalur. Gue menuju nih Bang pos 3. Gue sampai pos 3 tuh, rame Bang. Gue kira tuh hari weekday tuh sepi kan. Wih rame nih kata gue nih. Akhirnya gue bilang, nggak usah lama-lama di sini, kita udah kesorean gitu ya. Itu akhirnya gue putusin jalan. Set, singkat cerita nyampe pos 4. Nyampe pos 4, kata gue udah mau istirahat, langsung aja jalan. Udah mau maghrib tuh pokoknya itu. Akhirnya gue jalan. Sampailah gue di Puncak Bayangan. Bisa sebut Puncak Bayangan tuh pos 5 tuh. Dan gue lupa, Cikure ini nggak ada air Bang. Maksudnya nggak ada mata air. Lupa. Itu gue bawa air dikit banget. Dan akhirnya gue beli. Ada salah satu warung tuh Bang. Itu udah ada warung tuh Bang. Pas gue udah ada warung. Di atas gue beli itu. Gue beli. Akhirnya gue dapet lapak buat space tenda gue bilang, sini aja kali kita ngecamp ya. Nah terus cewek gue ngucap, jadi sini, main di atas lebih, ntar kalau pagi bagus, kata dia gitu. Di mana sih? Ada namanya Camp Sunrise kata dia. Oh ya udah, mungkin kata dia, mungkin kita nyampe abis maghrib kalau nggak jam 7 gitu kata dia. Ya udah nggak apa-apa deh, tapi lu pada siap nggak? Gue gitu nyala kata dia. Nggak apa-apa, udah jalan tuh. Jalan abang nih gue menuju Camp Sunrise. Menuju Camp Sunrise ini, gue melihat temen gue nih sama temannya cewek gue nih kayak kok kayaknya deket banget nih dia berdua. Oh, cinlok. Iya. Gue diemin dong bang, kata gue. Gue nggak bakal mikir aneh-aneh kan soal dia berdua. Oh dia baru kenal berarti ya? Baru kenal bang. Baru kenal di situ. Iya karena kan cewek gue ngajak teman, gue ngajak teman, ya kan. Double date di situ. Iya. Ya. Nah dia ini cinlok kan jadi. Cinlok, ya jatuh cinlok sih. Nah akhirnya gue sampai nih bang di Camp Sunrise. Gue bagi-bagi tugas dong. Gue bilang sama temen gue nih, gue misalnya namanya dah si Ijal. Jal, ayo kita buka tenda, yang cewek biarin masak, gue gitu ya. Akhirnya gue buka tenda nih bang. Dia tenda 1, gue tenda 1. Karena gue kan bawa kapasitas 2 buat 2 orang tuh. Nah mungkin pemikiran si Ijal ini, mungkin gue tidur sama cewek gue, dia tidur sama teman cewek gue tuh bang. Dan pemikiran gue nggak begitu bang. Gue bilang ini tenda cewek, ini tenda kita, gitu ya. Dipisah. Akhirnya setuju kan. Nah tenda udah kediri, nih masak udah jadi, gue makan lah bang. Gue makan, gue sambil makan tuh gue sambil bercerita bang. Jadi gue ini kan masih termasuk pemula kan di antara mereka. Gue bilang kapan-kapan ajak gue lagi dong naik gunung. Tapi gunung yang lebih enak, jalurnya yang lebih enak gitu ya. Terus kata temen gue si Jal ini, oh ya mu, nanti kita bakal ke Gunung Prau kata dia. Enak dah, lu bisa ngeliat gunung yang ada di gambar Aqua tuh kata dia. Oh iya boleh tuh, gue gituin kan bang. Kapan kata dia. Oh iya nanti kata dia gitu. Nah, saya cerita gue ngantuk nih bang. Itu kurang lebih jam 11 malam kalau nggak salah. Gue bilang gue nggak mau bergadang karena gue mau ngeliat sunrise. Nah kata cewek gue ini, ntar gue bangunin. Soalnya kita ke puncak cuma 5 menit kata dia. Gue kan nggak tahu bang ya, nama Camp Sunrise itu ternyata deket sama puncak. Dia tuh cerita gue tidur. Gue tuh nggak usah tidur bang. Kira gue cuma pakai SB, pura-pura tiduran dong gitu bang. Pura tidur. Terus gue panggil cewek gue dulu nih, yang ternyata udah tidur nih dia. Nah singkat cerita, temen gue keluar tenda nih bang. Gue kira nih dia keluar mau ngencing. Tapi kok dia nggak bangunin gue gitu, minta temenin. Oh mungkin sepesa nggak takut kali karena kan ada beberapa pendaki juga di situ. Kira dia keluar, gue intip nih bang. Kok dia masuk tenda cewek? Dia tuh nggak gue hiraukan kan. Mungkin dia mau ngambil makanan kali apa situ. Gue tungguin tuh bang, gue tungguin sampai gue tidur.
sejam, kok nggak balik lagi nih bocah ya? Gue penasaran dong bang, gue buka kan tenda seret, gue jalan, gue intip, gue buka setting dikit, ternyata dia lagi kayak perubahan badan bang sama Gila. Nah, dia tuh kesempatan dia tuh cewek gue lagi tidur bang. Cewek gue juga nggak tahu kok dia lagi begitu kan. Nah di situ gue nggak mau berantem bang. Karena gue diemin deh, kata gue. Urusan sial nanti belakangan kata gue. Gue tuh udah punya feeling, pasti sial nih gue nih puter nih kata gue. Karena kita kan di rumah orang kan jatuhnya. Bertamu ya. Bertamu di rumah orang kan. Nah singkat cerita, gue bangun nih bang. Jadi lu diemin aja tuh mau dia. Gue diemin dulu, Bang. Keberlangsungannya itu lu diemin Iya, aja. karena gue nggak mau berantem bang, kata gue kan. Enggak, maksudnya apa, lu nggak ngasih basa-basi apa-apa gitu, Enggak. biar dia selesai gitu, enggak? Enggak, kata gue udah gue diemin kata gue. Terus urusan dia kan bang, gue tuh urusan dia udah biarin. Cuma pasti dampaknya ke gue juga. Nah, akhirnya gue balik lagi ke tenda, gue tidur nih. Gue tidur nggak cerita, jam 5 kurang lebih tuh, cewek gue gedor gue bang. Nah, terus teman gue di samping gue udah ada. Udah ada. Udah di samping gue. Udah kelar berarti ya. Gue nggak tahu juga pagi berarti ya. Ada samping gue. Cewek gue bangunin gue. Yang udah mau pagi nih, sana sudah mau matahari udah mau muncul kan. Akhirnya gue bangun tuh. Nah, gue bangunin dia nih. Tuh udah rasa kesel, sebenarnya gue udah rasa kesel bang. Bre, bangun bre, begitu. Tuh gue diemin bang. Gue diemin aja di situ. Dia ngajak bercanda, gue cuman iya gitu doang. Akhirnya gue bilang, yang masak kok gitu. Akhirnya dia masak, cewek gue nih masak sama temennya tuh berdua. Gue bantuin juga kan, gue masak nasi, dia masak lauk. Nah, gue ngajakin dong bang ke puncak ya kan, karena matahari udah keren banget nih menurut gue kan. Ke puncak ya, oke keren nih di puncak. Nah, akhirnya pas setuju tuh bang, gue bilang bawa kompor sama air, kita ngopi-ngopi di atas. Nah sampai di atas, ini gue ngeliat dia berdua tambah deket bang, karena gue tahu kan kejadian semalam. Dia foto-foto berdua, kata gue, wih bocah kayaknya ini nih. Dia tuh, cuma gue sambil kesel, udahlah biarin dah, urusan nanti gue gitu ya. Gue niatnya mau cerita bang ke cewek gue kan. Cuma gue gak mau dia berantem juga sama temennya. Nyairin suasana juga ya. Maksudnya ngejaga lah, biarin gak ribut di situ gitu. Iya, akhirnya ini. Saking gue gondok, gue di puncak cuma 20 menit bang, gue ajakin turun. Turun yuk, prepare, gue gitu ya. Gue gak mau lama-lama di sini, gue gitu ya. Nah, pas gue turun ke tenda, niatan gue mau prepare, cewek gue ngomong, ngantuk yang tidur dulu. Tidur bareng? Enggak, dia tidur bang, dia tidur. Nah akhirnya, gue nunggu dia tidur dulu nih bang. Yaudah gue masuk ke tenda gue. Oh, tinggal ke tenda sih? Enggak bang, gue masuk ke tenda gue. Tuh gue download video dah, video di YouTube. Video kayak kerajaan-kerajaan Cina gitu, zaman-zaman dulu. Gue nonton, gue ketiduran juga. Nah akhirnya itu gue nggak dibangunin, gue nggak tahu tuh mereka berdua kemana-mana, gue nggak tahu bang. Oke, oh berarti dia lepas gitu aja ya? Gue lepas. Gue tidur, gue nggak dibangunin, singkat cerita, gue bangun lah bang, jam 4 sore. Kata gue tidur pulas banget ini kata gue kan. Wih kesorean gue nih, pasti kena malam gue turun nih kata gue. Nah akhirnya, gue bilang, masak lagi nih, ini makanan terakhir kita, gue gitu ya. Gue nggak mau nyisain buat bawa ke bawah kan, gue bilang habisin aja di sini. Akhirnya tuh masakan gue habisin tuh bang, gue masak semua. Nah situ kelebihan bang, ternyata kebanyakan. Akhirnya kan ada beberapa tenda tuh, kurang lebih adalah 6 tenda pendaki. Gue bagi-bagiin tuh bang makanan, gue bagi-bagiin. Akhirnya gue makan, saya makan, gue cuci-cuci tuh nesting, gue prepare lah bang. Tuh kurang lebih setengah 6 bang, gue baru bongkar tenda. Oke. Gue bongkar tenda. Akhirnya gue mutusin buat, lu duluan Gih, gue gituin. Temen gue suruh duluan tuh bang. Lu duluan Gih, gue di belakang. Nah pas temen gue duluan, kenapa temen gue malah ngajak si cewek ini? Oh dia ngajakin bareng? Iya. Udah mau gue sama dia. Lu mau cewek lu? Gue kan diem ya bang. Selalu dah gue gituin deh. Nathan gue nih biar dia sendiri, gue nih bertiga gitu bang. Maksud gue biar dia nggak tambah deket kan. Akhirnya dia berdua. Saat gue bilang, yang kita antaran aja. Gitu. Pas dia baru mau jalan, tiba-tiba cewek gue kesurupan bang.
Yang kesurupan malah cewek lu. Cewek gue bang kesurupan. Gue kaget. Tiba-tiba dia bilang ngomong Sunda, cuman kok ada yang ngerti kan orang situ, yang pendaki situ, dia ngomong sini. Siapa yang berani ngotorin tempat saya? Kamu sudah kurang ajar di tempat saya. Itu bahasa Indonesia ya bang. Cuman waktu itu pakai bahasa Sunda tuh, gue nggak ngerti. Kamu bertamu bukan sopan di sini. Kamu tamu, saya tuan rumah. Pokoknya sambil teriak-teriakan. Gue panik dong bang. Aduh cewek gue kesurupan gitu. Nah temen gue nggak jadi turun tuh. Temen gue naik. Ngapa mu? Cewek gue kesurupan nih. Gitu. Nah akhirnya dari salah satu pendaki itu ada yang bisa bang. Karena gue minta tolong lah sama dia. Bang, ini cara gimana bang? Gini. Lu ada air bang? Ada. Akhirnya gue kasih air. Gue taruh gelas. Akhirnya keluar dah tuh bang. Terus kita keluar. Gue bilang, udah kita jadi berempat aja. Gue bilang. Gue takut dia kayak tadi lagi. Tapi lu gak ngejelasin ke teman lu. Maksudnya ketika si makhluk goib ini minjem raganya cewek lu gitu, atas dasar dia marah, lu gak nyampein ke teman Nah, lu? gue gak nyampein tuh bang. Jadi itu gue udah masa namanya orang gue panik kan bang. Udah tuh, gue tuh gak mikir aneh-aneh lagi. Jadi gue fokus ke cewek gue aja kan. Kira gue turun nih bang. Gue turun. Tiba-tiba cewek gue kesurupan lagi. Wah kata gue. Tambah gak beres nih kata gue nih. Kata gue gimana nih? Kira gue lari lagi bang atas bang. Tempat yang tadi pendaki yang bisa. Itu udah di pos 5 tuh cewek gue. Gue lari tuh ke atas. Bang tolongin gue lagi bang. Cewek gue masuk lagi gitu. Akhirnya. Udah sini air lu, botol lu sini dah. Gue bacain aja. Setiap dia masuk lu minumin aja kata dia. Dia tuh akhirnya. Didoain tuh air. Gue gak tau dia doa apa tuh. Karena gue minum tuh cewek gue bang. Keluar tuh bang. Terus kita keluar. Kira gue jalan. Gue bilang hati-hati. Bagas nih banyak kok gitu ya. Soalnya kita udah ketemu. Pasti ketemu lagi gue gitu. Akhirnya suara kasrak. Itu gue kira awalnya Bagas bang. Gue kira bilang, wah naik pohon. Udah Bagas. Kira gue cari pohon. Namanya gelap kan bang ya, malam tuh. Cewek gue naik pohon. Jadi cewek gue dulu baru gue nih. Nah terus yang temen gue sama temen cewek gue di pohon satu lagi. Gue naik. Ternyata bukan Bagas bang. Orang gede, tinggi, matanya nyala bang. Jalan, gazrak. Di situ gue langsung, gue nggak bisa ngomong, gue nggak sapa, gue diem. Ternyata bang, nggak gue dong yang ngeliat, cewek gue juga ngeliat bang. Dia di situ malah nangis, histeris. Nah, sini gue mencoba kan bang untuk menenangkan cewek gue. Udah yang, gue juga tahu. Nanti bakal gue titain di bawah, gue gitu. Iya, akhirnya dia melukuan bang. Asik. Gue turun, gue dipeluk tuh. Asik. Itu gue gandeng kan. Iya. Gue gandeng sampai gue jalan. Nah, sampailah bang gue di pos 3. Di pos 3 ini, datang gue mau ngeres. Nah, di situ tiba-tiba kuntilanak sambil tawa terbang. Wah. Di situ gue ngeliat semua bang. Itu kuntilanak. Gue langsung teriak. Ya Allah, maafin teman saya udah berbuat tidak seronok di gunung sini, gue gitu. Akhirnya temen gue nyamperin gue bang. Mungkin dia rasa bersalah, gue minta maaf. Gue nggak tahu kalau lu semalam tuh nggak tidur, kata dia gitu. Gue tampar, anjing lu, gue gitu. Nah si cewek yang satu itu nangis bang. Mungkin dia karena nggak enak lah sama gue kan. Nah karena gue nggak tega, gue ngomelin dia nih. Akhirnya gue ngelapin ke si cowok ini bang, ke teman gue sendiri. Abis tuh gue gamparin, gue pukulin, gue maki-maki situ bang. Akhirnya gue kesel, gue bilang, lu berdua turun duluan, gitu. Lu kasih dia berdua lagi? Gue kasih berdua. Gitu. Cuma sampai base camp si Maxi, lu lapor, udah lu pulang, gitu. Terus kata cewek gue, nggak gitu. Dia teman aku ya, kata dia gitu. Enggak, gue nggak mau ngeliat lagi, gitu ya. Gue nggak bisa naik gunung sama orang sembarangan, gitu. Kira cewek gue nurut kan, karena gue lagi emosi. Kira dia nangis gue. Itu dia berdua turun. Gue situ lama, mungkin kurang lebih gue 2 jam lah bang, buat tenangin gue di situ gue diem.
Itu ada pendaki bang yang ngeliatin. Oh, masih ada pendaki. Ada pendaki yang lagi ngecamp di pos 3 tuh. Dia nanya, kenapa bang, kenapa? Gue nggak mau nyebar dia kan. Nggak apa-apa bang, tadi gue ada crash sedikit gitu. Akhirnya kalau mau gue bikin kopi nih sama pendaki nih, tangin dulu bang, dulu bang. Malu bang lu di gunung berantem. Lu kan temennya tuh mau happy gue kayak tenangin terus sama dia. Gue ngopi. Akhirnya gue udah tenang, bilang yang kita turun. Gue bilang. Dan gue juga merasa kasihan juga dong kalau dia pulang berdua sendiri, berdua-dua aja kan. Akhirnya gue berpikir gue kejar lagi nih bang. Gue kejar, pas gue muter tiba-tiba cewek gue kesurupan bang. Oke. Masih aja kan? Masih kesurupan. Dua kesurupan. Pokoknya bahasa Indonesia, saya nggak mau. Orang itu harus minta maaf. Oke. Orang itu harus minta maaf. Klarifikasi lah bahasanya ya. Itu tiba-tiba saya minta siapin kembang sama kopi. Dia minta persyaratan bang. Dia bilang, bang dia ngomong apa? Gue bilang dia ngomong apa? Dia suruh minta maaf bang. Temen lu emang lakuin apa sih? Nanya kan. Karena gue bongkar dong bang sama pendaki itu. Jadi dia semalam tuh mesum bang di tenda gitu. Dan gue malah gue diemin salahnya gue. Gue juga merasa salah bang. Kenapa gue diemin? Nah akhirnya, yaudah bang, ntar sampai bawah, lu bilang aja sama ranger minta siapin ini. Gitu. Yaudah bang, gue bilang makasih bang. Tapi cewek gue aman kan bang? Gue gituin. Udah aman. Nah gue ingat, oh iya tadi ada air tadi dikasih nih pendakian di atas. Akhirnya gue kasih minum lah bang cewek gue nih. Gue kasih minum, diminum nih. Gue paksa kan bang, dia nggak mau minum tuh. Gue paksa, ketelan juga kan. Keluar, dah, alhamdulillah. Akhirnya ada pendaki dari atas juga turun. Dah, gue bilang, bang bareng ya bang kalau mau turun. Jadi bang bareng, itu kurang lebih dia 6 orang. Kira gue bareng tuh bang. Jadi biar gue nggak iseng juga bang. Kalau takut tuh cewek gue gitu lagi kan. Kira gue bareng. Singkat cerita, sampailah gue pos 2. Yang di pos 2 ini, itu orang gede tadi ternyata ngikutin gue bang. Oke. Masih ada dia? Dia masih ada. Dia duduk di jurang gitu. Dia begini bang. Sambil ngeliat dulu. Latin gue bang. Tuh mata nyala bang. Gue sih langsung bilang, bang turun bang. Dengan alasan ada Bagas. Bang, ada Bagas, turun bang. Akhirnya pendaki juga pada takut kan. Akhirnya gue turun. Kenapa ya aku masih. Ternyata teman gue nungguin gue bang. Gue ketemu dia. Selama sekali gue nggak tegur. Dia nyamperin gue kan. Gue laporan dulu bang. Gue ke warung. Dia nyamperin gue. Gue minta maaf kata dia. Gue tahu gue salah. Gue bilang, udah lu sekarang ini, lu minta maaf sama penghuni di sini sama warga di sini. Akhirnya gue kebis maksi lagi loh bang. Gue cerita panjang lebar gini. Akhirnya temen gue di blacklist dari Gunung Cikuray. Oke. Dia nggak boleh naik Gunung Cikuray selama 2 tahun. Dan akhirnya gue dibantu bang sama warga untuk memenuhi syarat yang tadi. Oh yang tadi dipinta sama lu gitu? Iya. Akhirnya di situ gue disuruh baca apa gitu pakai bahasa itu. Gue suruh ngikutin ini kan orang itu. Gue ikutin. Akhirnya nggak selang sama gue ngikutin persyaratan itu, cewek gue kesurupan lagi bang. Oke. Cewek gue kesurupan, cuman ngasih pesan. Lain kali kalau di gunung manapun, di tempat manapun, kamu harus sopan di sini. Dan saya mau berterima kasih kepada disuruh gue bang, kepada kamu karena kamu sudah menjaga etika di sini. Kata dia. Kayak gue nggak ngerti pakai bahasa Sunda tuh. Kira gue ditranslate tuh sama orang. Kira gue bilang saya minta maaf karena teman saya. Kira tiba-tiba tuh nggak pakai dia apa-apa, keluar sendiri bang. Dia keluar sendiri. Akhirnya tuh temen gue ongkosin, gue pulang. Nah ceweknya tuh nggak gue kasih pulang, temen gue doang.
Gue suruh pulang. Dia bilang, lu di sini lu. Gue gituin yang cewek, gue gituin. Karena nurut kan, temen gue pulang, diantar naik motor sama Ranger ke bawah. Akhirnya dia pulang, tuh gue, kalau nggak salah dia ngojek, tuh gue kasih duit 50.000 ngojek ke bawah. Akhirnya gue nggak tahu tuh dia sampai bawah gimana lagi, gue nggak tahu, udah gue nggak mikirin dia pulang, pokoknya dia pulang. Akhirnya gue singkat cerita, gue balik gitu bertiga ke rumah temen gue. Nah sampai rumah temen gue nasehatin lah ini cewek. Lain kali kau sama orang yang baru kenal jangan kayak gitu. Gue tau kok dia ganteng, gue gituin kan, emang orang ini ganteng banget. Lu cewek, harga diri lu mahal, gue gituin. Gue ceramain lah, cewek gue juga nenangin. Dia juga nggak mau berantem karena itu kan temennya kan bang. Kira udah lu tidur, besok kita baru pulang. Gitu. Cerita, besok sore udah aku berangkat pulang. Nah, jadi pengalaman gue ya segitu aja deh bang. Oke. Sebelumnya thank you nih Mo, lu udah mau bercerita lagi gitu di Timur Misteri. Siap. Ya buat teman-teman, cerita dari Bang Amu ini ya lagi-lagi nggak patut dicontoh Mo ya. Nggak patut, karena Bang. ya nggak hanya mesumnya tapi ya dampaknya gitu Mo. Dampaknya sih bang. Dampaknya ini ya luar biasa banget ya. Bang. Sampai lu ibarat kata ya diteror bisa Mo ya. Bisa diteror bang. Iya karena selalu dari perjalanan lu itu ya dari cewek lu kesurupan, terus sama sosok-sosok yang datang ini bener-bener gokil ya Mo. Gokil parah itu bang. Ya ini bener banyak edukasi sih, pelajaran banget menurut gua. Oke Mo, Iya, gua sedikit ada yang gua tanya ini dari cerita-cerita lu. Dari berawal emang nih anak maksudnya udah aneh gitu berdua, enggak? Nah. Atau ketika di puncak aja gitu, maksudnya di sunrise camp itu aja? Nah jadi dari rumah gue tuh pas dari rumah gue bang, ini dia cuma ngeliat-ngeliatan doang sih awalnya. Gue kenal nih. Basa-basi lah. Basa-basi, gue bilang kenalin nih temen gue nih. Dia kan udah kenal sama cewek gue kan. Ini kenalin temennya gue gituin. Maksud gue biar nanti di sana kita tuh nggak kayak orang lain bang, teman semua. Biar lebih akrab lah ya. Nah pas anehnya itu di pos si Maxi, kok bocah kayak mau ngedeketin gue gitu. Bilang biarin, gue bilang kan gue nggak mikir aneh kan bang. Emang udah biasa sih pendaki gunung, cinlok di gunung kan. Iya karena lu juga kan emang berdua, maksudnya pasang-pasangan. Iya gitu, pasang-pasangan. Ya. Jadi kata gue, dia biarin aja lah kata gue. Emang udah nggak asing sih menurut gue sih. Iya. Lu nggak berpikir kalau dia sampai melakukan hal itu. Gitu. Gue nggak ada pikiran ke sana gitu bang. Ya akhirnya dia melakukan hal itu. Ya dia malah, ya. Kenapa sih Mu nggak lu tegur pada saat itu aja gitu? Maksudnya apa? Lu kasih basa-basi atau ya kasarnya nih ya, dia lagi melakukan hubungan itu di tenda yang satu kan. Nah lu berusaha maksudnya ngasih kode nih ke dia, maksudnya apa lu pura-pura batuk, apa kasarnya nih lu memberi kode nih kalau lu nih udah nggak tidur nih lu bangun gitu kan, buat menghentikan aja gitu, sekedar menghentikan gitu. Nah jadi tuh di situ pemikiran gue pendek bang. Gue kan emang orangnya kan gampang emosi. Kata gue kalau gue memberikan kode apapun apa tuh gue pasti berantem. Nggak bisa gitu. Gue nggak bisa gitu bang. Gue nggak bisa dengan cara halus gitu. Dan udahlah kata gue daripada gue berantem, gue tidur aja mendingan lu diemin sekali. Gue diemin sekali ya. Jadi intinya lu buat ngejaga ya. Ngejaga karena lu masih ada perjalanan turun. Iya bang. Jadi ngejaga di situnya gitu. Nah lu nggak cerita nih sama cewek lu gitu. Pas ketika dia melakukan itu dia bangun apa enggak cewek lu gitu. Niatan gue nih, gue mau cerita bang. Cuma gue mikir lagi, dia pasti berantem sama temennya. Kata gue gak mau bikin dia berantem. Udahlah aku diemin aja. Jadi udahlah kita senang-senang aja lah. Cuma di situ sikap gue menunjukkan gue tuh nggak suka gitu loh. Gue tuh nggak suka. Makanya gue di puncak tuh nggak lama-lama langsung turun. Udah nggak asik lah. Udah nggak asik. Mood lu udah nggak asik ya. Nah itu si cewek lu itu pas dia melakukan hubungan itu benar-benar nggak tahu. Dia benar-benar nggak tahu. Orang dia kebo bang orangnya. Keblok gitu. Keblok ya tidurnya. Nah datanglah nih dari situ udah mulai janggal nih Mu ya. Maksudnya pas lu baru mau melakukan turun aja cewek lu udah kesurupan. Udah kesurupan tuh bang. Dan situ juga gue bingung kan. Namanya bahasa Sunda kan gue bukan orang Sunda ya. Tiba-tiba ngomong, wah sih gitu dah kata gue. Pakai bahasa Sunda tuh. Gue bilang, akhirnya ada pendaki nyamperin. Bang kenapa bang? Bilang, coba kesurupan bang. Gue nggak tahu nih bahasa apa. Gue bilang, gue nggak ngerti nih bahasanya. Akhirnya ditranslate kan sama dia. Pokoknya siapa sih nih yang berani ngotorin tempat ini kata dia gitu. Gue mikir, oh berarti semalam nih kata gue nih. Akhirnya yang pendaki ini bisa kan dikeluarin sama dia. Udah keluar tuh bang.
Dan salahnya teman lu itu nggak ada di situ Mu ya pada saat itu ya, karena dia udah jalan duluan ya. Nah dia tuh baik lagi bang. Iya, maksudnya pas Iya. kondisi lagi si makhluk ini berbicara pakai bahasa Sunda, dia nggak ada. Dia nggak ada. Pas dia mungkin dia dengar kegaduhan, makin dia balik lagi ke atas, nanya kenapa. Ya mungkin ketika di situ dia tahu, mungkin di situ mungkin dia baru merasa bersalah gitu Pasti kan. merasa bang. Maksudnya kesurupannya ini atas dasar kesalahan dia gitu kan. Bener-bener ya malu sih bisa dibilang ya. Dia malu parah sih bang itu bang. Nah akhirnya gue bilang, gue tuh nggak mau ngebuka sama sekali omongan bang. Gue nanti aja pasti bawah nih. Nahan lah Le. Nahan gue nanti aja pasti bawah. Ya, akhirnya nggak tahan juga Mu ya karena goda-godaan ini. Iya, gue nggak tahan tuh pasti pos 3. Langsung gue buka lah semuanya. Pas lu ngeliat kuntilanak itu. Iya, karena gue ya bang, karena saya sih bang yang nggak takut bang sama makhluk-makhluk gituan. Orang bohong bang ngomong, iya elah setan gitu doang. Ketemu langsung ke pasti jiper. Iya. Lu bisa ngambil kesimpulan nggak Bu? Sosok yang gede matanya nyala itu yang nyurupin bokin lu? Kalau kata gue, nyerupin cewek gini, kuntilanaknya tadi terbang bang. Oh bukan yang si gendero ini. Karena dia cewek. Oh maksudnya ya, yang logat-logatnya gitu. Iya, dari cara ngomong itu cewek bang. Gimana sih kayak ratu-ratu di situ lah gitu. Oke, berarti bukan si sosok gendero ini. Bukan. Nah jadi mungkin sosok gendero ini pengawalnya bang. Mungkin sambil dikawal mungkin nih dia nih ngikutin gue. Oh jadi sosok itu nggak sekedar lu lihat yang di saat itu aja Bu? Enggak bang. Perjalanan-perjalanan itu ada gitu yang lu rasain? Ada, gue tuh merasa diikutin gitu bang. Nah pas gue nganya lagi tadi gue bilang tuh di pos 2, dia tuh lagi duduk lagi ngatin gue, kayak lagi mantau gitu bang. Pokoknya nih gue nih kayak harus bikin klarifikasi gitu. Gue harus minta maaf nih sama semua orang-orang gitu. Dia intinya marah lah Mu ya. Intinya marah bang. Nah, ketika lu udah tahu nih Mu, sosok itu marah dan hingga akhirnya pas terakhir cewek lu kesurupan tuh dia minta sesuatu gitu. Iya, dia minta sesuatu. Minta teman lu minta maaf dan ada sesuatu yang harus dituruti gitu. Bisa bilang sesajen ya Mu ya. Sesajen sih bang itu gue bilang. Ya emang biasanya kan gue kan nggak pernah ngalamin hal yang paling kayak gitu kan bang. Paling ya gue sekedar digangguin, gue diikutin, kayak gue nyasar ya itu kan hal yang wajar ya. Maksudnya gara-gara kesalahan gue juga. Nah kalau ini kan kata gue nih kesalahan orang tapi gue kena gitu. Makanya lu udah memuncak banget emosi lu ya. Iya. Kayak, Maksudnya kalau memang lu yang melakukan, lu yang menerima dampaknya sih bodo amat. Maksudnya mesti mendingan lah ya. itu karena salah gue. Ini kan salah orang lain. Kita kena dampaknya. Ya kena dampaknya gue gitu. Kata gue aduh. Kalau kata kesel banget bang. Oke. Kesel dicampur takut gimana sih bang? Iya. Jadi udah nggak kekontrol lah mood lu ya. Nah, sampai lu sempat nih Mu, lu berusaha nyari tuh permintaan makhluk gitu. Gue sempet karena gue kan orangnya masih percaya kata-kata orang dulu bang. Gue tuh masih percaya lah. Kayak ya udahlah kata gue turutin nih sama permintaan dia. Akhirnya gue minta ke warga sekitar tuh atau ranger di situ kan. Akhirnya gue cerita semua. Akhirnya teman gue di blacklist di gunung itu berdua perempuan itu di blacklist bang, dia berdua. Nggak boleh naik gunung situ selama 2 tahun. Nah akhirnya syarat semua terpenuhi, akhirnya gue disuruh suruh ngikutin dah. Suruh ngikutin omongnya dia. Dan akhirnya cewek gue kesurupan lagi. Di situ mungkin maaf gue udah diterima. Nah, posisinya ngasihnya itu gimana Mu? Jadi tuh gue dari base camp, gue naik sedikit ada pokoknya jalur ke kanan. Gue nggak tahu tuh pokoknya udah hutan lah bang, gue nggak tahu. Sama temen lu ini? Gue doang sendiri berdua sama ranger ini. Gue berdua jalan. Oh, temen lu mah di base camp? Temen gue di base camp. Gue suruh tungguin di situ kan. Akhirnya karena gue disuruh bang. Akhirnya gue jalan ke situ. Gue nggak tahu tuh dia nyalain kayak menyan lah bang, pakai gitu. Kayaknya sih yang bantu gue tuh sesepuh situ kayaknya. Akhirnya kata dia pokoknya dia pakai logo bahasa Sunda. Kamu ikutin saya, kata dia. Akhirnya gue ikutin. Itu semuanya udah sedia depan gue bang, gue ngikutin, gue minta maaf semua gini. Nah pas gue balik lagi tiba-tiba cewek gue kesurupan. Akhirnya ya kejawab semua ya Mu? Kejawab semua. Dari kesurupan terakhir cewek lu itu. Kalau dia masih tetap marah, maksudnya ngasih warning lah ya, harus menjaga etika. Menjaga etika. Oke, Mu, terima kasih banyak. Lagi-lagi lo udah mau bercerita di Timur Misteri. Dan buat teman-teman semua, kita bisa ambil pelajaran dari ceritanya Bang Amu. Karena memang
kita itu memberikan etika di suatu tempat yang baru nggak harus dengan makhluk yang nyata ya, Iya bang, benar. karena dengan makhluk goib pun kita harus mempunyai etika, tata krama, dan sopan santun pastinya. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Siddiq, Gue Amu. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.